Welcome back to my channel, Nadil Flakes. Di suatu hari, lapisan salju tipis menutupi halaman rumah Sabil, membuat setiap langkah meninggalkan jejak kecil yang mengarah ke pintu depan. Butir-butir salju turun perlahan, memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram, seolah bintang-bintang kecil jatuh dari langit untuk merayakan malam itu. Lampu-lampu Natal berkelip hangat di sepanjang pagar, warna merah, hijau dan emas saling bergantian menghiasi pandangan, memberikan rasa nyaman di tengah dinginnya udara. Dari dalam rumah terdengar lagu-lagu Natal yang ceria, menggema lembut hingga ke teras. Pohon Natal besar berdiri megah di ruang tengah, dipenuhi hiasan yang berkilau dan bintang perak di puncaknya, yang memantulkan cahaya lilin elektrik. Aroma kue jahe dan coklat panas yang baru diseduh tersebar di udara, mengundang siapapun yang mendekat untuk ikut menikmati kehangatan di dalam. Malam itu, rumah Sabil berada dalam ketenangan sempurna. Hanya suara angin musim dingin yang sesekali berbisik melewati celah jendela. Cahaya remang dari lampu tidur memantul lembut pada dinding kamar, membuat suasana semakin hangat meski dingin di luar terus menusuk. Di tengah tidurnya, Sabil terbangun tanpa alasan. Dalam keheningan itu, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Ia ingin Natal tahun ini harus dirayakan bersama teman-temannya. Sabil kemudian mengambil ponselnya dan menekan nomor Nina. Halo Nina. Halo Bill, tumben nelpon malam begini. Hehe, aku ada ide seru. Gimana kalau kita bikin pesta Natal di rumahku? Dekor udah siap, tinggal orangnya nih. Wah, serius, kedengarannya seru banget. Aku pasti datang. Kapan nih acaranya? Asik, acaranya malam Natal nih. Tapi aku butuh bantuan buat ngajakin yang lain juga. Aku boleh minta bantuan dari kamu kan? Tentu boleh dong Bill, nanti aku kabarin yang lainnya ya. Halo Phil. Halo Bill, ada apa nelpon jam segini? Jangan bilang kamu lupa PR lagi. Bukan, aku mau ajak kamu ke pesta Natal di rumahku. Dan aku butuh bantuan kamu kontak Reno, Raka, sama yang lain juga. Bisa kan, Fir, bantuin aku? Oh pesta, boleh banget. Siapa aja yang harus aku hubungi dan kapan acaranya? Minimal Reno, Raka, Devan, dan Dina. Bilang aja ke mereka, pakaian bebas asalkan nuansa Natal. Kalau soal makanan tenang, Fir, sudah aku siapkan yang banyak. Oke, aku langsung hubungi mereka sekarang. Jangan lupa kirim Sherlock ya. Butiran salju turun semakin deras. Ketika sebuah mobil berhenti di depan rumah Sabil, pintu mobil terbuka. Dan satu persatu teman-teman Sabil turun sambil memeluk diri karena dingin. Aduh, dingin banget ya di luar. Saljunya makin deras. BTW rumah Sabil kayak rumah Natal di film-film ya. Iya nih, tangan udah kayak es batu. Aku udah nggak ngerasain jari-jari aku dari tadi. Tapi serius deh, ini keren banget. Aku belum pernah lihat dekor Natal seniat ini seumur hidup. Buruan yuk kita masuk, kakiku mulai beku nih. Lizzie, Vira, Nina, Devan, Raka, dan Reno akhirnya tiba di rumah Sabil. Disambut dinginnya salju malam dan lampu Natal yang berkelip hangat di pagar. Mereka berhenti di depan pintu, kagum pada suasana rumah yang tampak seperti adegan film Natal. Bel rumah ditekan, terdengar jelas di tengah sunyi. Di dalam, Sabil langsung menoleh senyum terbit di wajahnya. Teman-teman yang ia tunggu telah datang, dan momen Natal yang ia impikan akhirnya dimulai. Akhirnya kalian sampai juga. Selamat datang di pesta Natal perdana rumah baruku. Hei tuan rumah, ayo kita mulai pestanya sekarang. Udara makin dingin banget nih. Iya, udaranya makin dingin. Ya udah ayo, teman-teman, kita masuk rumahku. Aku sudah menyiapkan makanan untuk kalian. Anggap saja rumah sendiri ya. Sabil menyambut teman-temannya masuk, meninggalkan dingin dan salju di luar. Begitu berada di dalam, kehangatan rumah langsung menyelimuti mereka. Pohon Natal berkilau di sudut ruangan, aroma kue dan coklat panas memenuhi udara. Salju yang menempel di jaket perlahan mencair, sementara mata mereka berbinar kagum pada suasana Natal yang telah Sabil siapkan dengan penuh hati.
Kalian tunggu di sini dulu ya. Kalian istirahat dulu. Aku buatin coklat panas, biar tubuh kalian cepat hangat lagi. Kalian bisa lihat-lihat dulu, nikmatin dekorasinya. Anggap aja rumah ini rumah kalian sendiri, oke? Aku pengen kalian ngerasa senyaman mungkin malam ini. Sabil bergegas meninggalkan ruang tengah. Sebelum Sabil membuatkan teman-temannya coklat panas, Sabil menuju perpustakaan kecil di sudut rumahnya. Di sana, ibunya sedang duduk nyaman di kursi malas, tenggelam dalam sebuah buku favoritnya. Dengan wajah berbinar dan langkah cepat penuh kegembiraan, Sabil menghampiri ibu dan memberi isyarat bahwa teman-temannya sudah datang. Bu, teman-temanku sudah datang. Mereka lagi nunggu di bawah. Aku mau bikin mereka coklat panas dulu ya. Oh gitu. Ya sudah, Ibu turun dulu buat nyambut mereka. Kamu tolong bikinin coklat hangat buat mereka ya. Ibu Sabil berjalan keluar dari perpustakaan. Langkahnya tenang namun penuh kehangatan. Ia memasuki ruang tengah tempat teman-teman Sabil berdiri, masih terpukau oleh dekorasi Natal yang menyala lembut di setiap sudut ruangan. Senyuman ramah tergambar jelas di wajahnya, membuat suasana di dalam rumah terasa semakin hangat. Dengan gestur lembut, ia menyambut mereka seolah mereka sudah menjadi bagian dari keluarga sejak lama. Halo semuanya, kalian teman-temannya Sabil ya? Selamat datang di rumah kami. Silakan dinikmati dulu suasananya. Di dekat pintu masuk sudah Ibu siapkan makanan dan minuman. Kalau kalian lapar atau haus setelah perjalanan. Di ruang tengah juga ada beberapa camilan. Jadi jangan sungkan ya. Oh iya, Sabil sedang menyiapkan minuman coklat panas untuk kalian. Kalian bisa jalan-jalan lihat-lihat rumah ini. Anggap saja seperti rumah sendiri. Siap, Tante. BTW kita boleh langsung makan kan ya, Tante? Tentu nak, bahkan harus. Tante buat banyak khusus untuk kalian. Pokoknya harus dihabiskan ya, jangan sampai ada yang tersisa. Tuh kan, baru datang aja. Vira udah nanyain makanan, gimana mau dietnya berhasil, Vir, kalau yang dipikirin cuma makan mulu. Tahu nih, malu-maluin aja. Baru juga duduk, belum ada 10 menit, udah minta makan. Maaf ya, Tante jadi ngerepotin. Teman kita satu ini, kalau soal makan nomor 1. Aku hanya menjalankan tradisi pesta Natal. Jangan iri. Iya nggak apa-apa kok. Anggap aja rumah sendiri. Mereka berkumpul di sofa dekat perapian yang menyala hangat. Topi Natal, dekorasi lucu, dan bingkisan kecil memenuhi sekeliling mereka. Musik Natal mengalun lembut di ruangan, menambah suasana ceria malam itu. Gila, Bill. Rumah kamu gede banget ya. Luasnya. Kayak nggak habis-habis. Iya, dari pintu masuk aja udah kayak masuk katalog rumah mewah. Dekornya juga cantik banget. Vibes Natalnya kerasa banget. Ini sih pesta Natal paling seru tahun ini. Lihat deh lampu-lampunya. Cantik banget. Terus pohon Natalnya tinggi banget. Kayak di mall. Dan makanannya banyak banget. Ini kamu nyiapin sendiri atau keluarga kamu punya chef pribadi? Aku suka yang cookies bentuk pohon Natal, enak banget sumpah. Boleh kali aku bungkus bawa pulang, Bill? Kalian dari tadi heboh banget. Kok kayak baru pertama kali lihat rumah? Tentu boleh banget dong. Aku juga udah siapin bingkisan buat nantinya kalian bawa pulang. Ya soalnya emang baru pertama kali lihat, Bill. Bagus banget rumah kamu. Bayangin aja, di rumah ada lift, siapa yang gak heboh? Iyalah, wajar dong kalau kita excited. Apalagi dekor Natalnya cakep banget. Seriusan kamu udah siapin bingkisan? Aduh, Bill, kamu baik banget sih. BTW ini sih pesta Natal paling pecah tahun ini. Dekornya niat, makanannya banyak, suasananya hangat. Perfect. Pokoknya thanks ya, Bill, udah undang kita. Ini malam paling seru. Yaelah, santai aja lagi. Kayak ke siapa aja. Yang penting kalian senang. Cukup kok buat aku. Salju turun lembut di luar, menutupi dunia dengan keheningan yang damai. Di dalam rumah, kehangatan perapian dan gemerlap lampu Natal menciptakan suasana yang menenangkan. Aroma manis dari coklat panas dan kue memenuhi udara.
Sementara tawa kecil mulai mengisi ruangan. Kebersamaan itu terasa begitu berarti. Seolah malam Natal ini ditakdirkan menjadi awal dari kenangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Suara angin kencang terus menderu di luar, membuat jendela bergetar seolah ikut merasakan amarah badai salju yang makin parah. Jalanan sudah tertutup salju tebal, memaksa semua rencana pulang dibatalkan malam itu. Untungnya, di dalam rumah Sabil, perapian menyala hangat sementara aroma coklat panas menyebar menenangkan. Meski badai masih menggila di luar, kebersamaan membuat malam itu terasa jauh lebih aman dan menghangatkan hati. Anak-anak, ibu baru cek berita. Jalanan utama sudah tertutup salju. Sepertinya kalian semua harus menginap di sini malam ini. Hah? Serius beneran ditutup? Terus kita pulangnya gimana ya? Iya, demi keamanan. Kita tunggu sampai besok pagi ya. Kalian nginep aja di sini. Ada 3 kamar kosong kok. Nanti anak laki-laki, kalian bisa tidur di ruang tengah. Seriusan Tante gak apa-apa? Kalau kita nginep sini, takutnya ngerepotin Tante. Iya, Tante. Kita juga nggak bawa baju ganti juga, Tante. Dan perlengkapan mandi juga nggak dibawa. Justru Tante lebih khawatir kalau kalian pulang dalam keadaan cuaca badai gini. Jadi lebih baik kalian nginep di sini ya. Untuk yang perempuan bisa pakai baju tidur Sabil. Kalau yang laki-laki, sementara kalian pakai jaket dulu ya. Tante ada selimut dan matras tidur juga kok. Badan kalian akan tetap hangat. Untuk alat mandi, tenang Tante masih ada stoknya. Kalian gak perlu khawatir. Aku sih gak keberatan nginep kok Tante. Lagian ini demi keselamatan kita semua. Kalau kita paksain pulang, takutnya terjadi apa-apa di jalan. Jadi lebih baik kita nginep sini aja. Sampai badainya reda. Lampu merah darurat berkedip di tengah jalan yang hampir tertutup salju. Beberapa kendaraan terhenti dan terpaksa putar balik. Angin menderu kencang, membawa butiran salju yang menusuk kulit. Seorang polisi berdiri dengan jaket tebal dan senter di tangan, mengatur lalu lintas darurat. Ziva menghentikan mobil di dekat garis batas. Pak, ada apa ya? Kenapa jalannya ditutup? Badai salju makin parah, Nona. Jalan utama ke pusat kota sudah tidak aman. Tidak aman bagaimana, Pak? Ada beberapa kendaraan yang menabrak pagar pembatas. Visibilitas juga sangat rendah. Kami terima laporan ada pohon tumbang di depan. Jadi, sementara waktu jalanan akan ditutup sementara. Kalau begitu, kami tidak bisa lewat sama sekali dong, Pak. Untuk saat ini, tidak bisa. Semua akses ke mal dan pusat kota ditutup sementara. Tapi kami harus ke tempat yang aman. Kami tidak tahu harus kemana. Kalau kalian punya kerabat atau teman yang tinggal di sekitar wilayah perumahan ini, saya sarankan kalian menuju ke sana dulu dan menginap sementara sampai badai salju ini benar-benar mereda. Untuk saat ini, situasinya masih belum aman untuk melanjutkan perjalanan. Namun, kalau kalian tidak memiliki tempat tujuan lain, kalian juga bisa mampir ke posko penampungan terdekat yang sudah disiapkan oleh pihak berwenang. Di sana kalian bisa beristirahat, mendapat makanan hangat, dan menunggu hingga kondisi di luar kembali normal. Kami hanya ingin memastikan keselamatan kalian sampai semuanya benar-benar aman kembali. Mobil Ziva berjalan pelan di tengah badai salju. Wiper berusaha membersihkan kaca yang tertutup putih. Sally memegang ponsel untuk menuntun arah menuju rumah Sabil. Lampu-lampu perumahan mulai terlihat, dan cahaya terang dari teras rumah Sabil menandakan mereka hampir tiba di tempat yang aman dan hangat. Ziv, gimana nih? Pak polisi bilang jalan utama ke mall ditutup. Perkiraan cuaca juga ada badai yang makin parah. Terus, gimana lagi? Kita juga nggak mungkin putar balik jalanan ke arah apartemen juga udah ditutup. Gimana kalau kita hubungi Sabil? Soalnya satu-satunya jalan yang nggak ditutup arah rumah dia. Kali aja kita bisa ngungsi sementara waktu. Iya, kayaknya lebih baik kita ngungsi dulu di rumah Sabil deh. Reno tertidur di kamar, sementara Raka masih asyik bermain game. Di ruang tengah, Sabil sibuk dengan ponselnya, memastikan semuanya aman. Nina dan Vira berolahraga ringan untuk menghangatkan tubuh di tengah dinginnya cuaca luar. Di tengah asyiknya Sabil menatap layar ponsel, tiba-tiba perangkatnya berdering ada telepon dari Sally. Halo Sally, ada apa? Gini Bill, aku sama Ziva harusnya ke mall.
tapi jalanan ditutup semua karena badai. Satu-satunya jalan yang masih buka, ya arah ke rumah kamu. Kita bisa ke rumah kamu gak ya? Kita mau ngungsi sebentar gitu. Boleh gak ya kira-kira? Oh, tentu boleh dong. Tapi di rumah kebetulan lagi ada teman-teman aku dan kebetulan mereka juga senasib dengan kamu. Ya sudah, kamu kesini saja. Kalian bisa tinggal di sini sampai cuaca aman. Oke, kami on the way ke sana ya, Bill. Kalian langsung ke sini ya. Aku kirim jalan alternatif kalau sekiranya jalan utama ditutup. Hati-hati ya, saljunya makin lebat. Siapa tuh, Bill? Ada tamu lagi, Bill. Sepupuku. Mereka kejebak badai. Kasihan banget. Suruh ke sini aja. Iya, mereka katanya lagi on the way ke sini. Lampu luar rumah memantulkan kilau pada salju yang turun deras. Ibu Sabil berdiri di pekarangan rumah. Matanya sesekali menatap ke arah jalan yang mulai tertutup putih. Kekhawatiran tumbuh seiring salju yang makin menebal. Berharap tamu yang ia tunggu segera tiba dan selamat dari badai. Tak lama, dua sosok muncul di balik kabut salju, Sally dan Ziva. Menggigil saat mereka mendekat. Rumah yang hangat telah menanti, siap menyambut kedatangan mereka. Ziva, Sally, astaga. Kalian pasti kedinginan banget. Ayo, cepat masuk. Iya, Tante. Makasih. Badai saljunya parah banget di tengah jalan. Iya, untung masih ada jalan yang gak ditutup. Ya, tadi ibu sudah dengar berita dari TV dan dari Sabil. Katanya kalian mau ngungsi ke sini karena badai salju. Kalian tepat sekali datang ke sini, sebelum semuanya makin tertutup salju. Sabil udah bilang, rumah lagi rame. Semoga kita nggak merepotkan ya, Tante. Ya enggak dong, malah yang ada rumah makin rame. Justru makin hangat suasananya. Kalian keluarga nggak akan merepotkan. Udah yuk masuk. Tante bikinin kalian coklat hangat dulu ya. Setelah berbincang singkat dengan Ibu Sabil di tengah dinginnya udara, mereka segera melangkah masuk ke dalam rumah. Hawa hangat dari pemanas langsung menyelimuti tubuh mereka yang kaku terkena salju. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Ibu Sabil mempersilakan Ziva dan Sally menuju ruang tamu. Di sana, Devan sedang bersantai di sofa. Suara langkah masuk membuatnya menoleh. Ibu Sabil memperkenalkan kedua tamu baru itu kepada Devan. Suasana ruang tamu yang sebelumnya sepi kini mulai terisi kehadiran orang baru, menandakan awal dari kebersamaan mereka di malam yang penuh badai. Devan, ini Ziva dan Sally, sepupunya Sabil. Karena badai salju, mereka akan menginap di sini malam ini. Oh, hai, aku Devan, temannya Sabil. Senang bertemu kalian. Halo Devan, aku Ziva. Salam kenal juga. Halo Devan, aku Sally. Salam kenal juga. Pasti perjalanan kalian ngeri banget ya. Dari tadi aku dengar berita kalau badai makin parah dan jalanan mulai banyak yang ditutup. Kalian pasti kesulitan lihat jalan karena semua tertutup salju, kan? Untung banget kalian bisa sampai sini tanpa kendala. Iya, bener banget. Tadi hampir aja kami muter balik karena penglihatan jalannya minim banget. Lampu mobil aja rasanya nggak cukup buat nembus salju setebal itu. Tapi kami nekat lanjut karena udah dekat sama rumah Sabil. Dan untungnya kami selamat sampai sini. Wah, hebat juga ya. Kamu masih bisa bawa mobil dalam keadaan menegangkan gitu. Di sini aman kok. Jadi kalian bisa menghangatkan diri dulu. Duduk aja, relax. Istirahat sebentar, biar tubuh kalian nggak kaget setelah melawan dingin di luar. Kalau butuh apa-apa tinggal bilang ke aku, ya. Si Ila Devan dipepet terus ya. Ya udah, kalian ngobrol dulu ya. Ibu siapkan minuman hangat, biar cepat pulih badannya. Suara langkah tergesa terdengar dari arah lift. Sabil menghampiri Ziva dan Sally yang baru tiba. Di luar, badai salju masih mengamuk, menerpa jendela dengan angin yang tak kenal henti. Namun di dalam rumah, cahaya hangat dan suasana nyaman mulai menyambut kedatangan mereka. Perlahan, perkenalan singkat itu menyingkirkan rasa dingin, seolah membangun awal cerita baru di tengah malam yang membeku. Ziva, Sally, kalian akhirnya sampai juga.
Iya, Bill, bener-bener perjuangan banget. Kita mau ngungsi ke sini. Badai makin gila. Semua jalan tertutup salju tebal. Tahun ini badai saljunya parah banget. Tadi kita pikir nggak bakal sampai-sampai karena saljunya makin lebat. Ditambah lagi banyak jalan yang mulai ditutup. Syukurlah. Aku tadi udah khawatir banget. Aku pikir kalian bakal terjebak di jalan. Oh ya, ini Devan. Kalian sudah kenalan kan? Sudah kok, tadi kami sudah kenalan. Syukurlah kalian berhasil sampai ke sini. Aku tadi sempat panik. Takut kalian kena macet salju di jalan. Untung banget kalian langsung ke rumah. Teman-teman yang lain lagi istirahat di lantai atas. Mereka habis bantu beres rumah dan kayaknya langsung tumbang kecapekan. Tapi sebentar lagi mereka pasti bangun. Ayo, kita naik ke atas. Aku kenalin kalian sama mereka. Siapa tahu cocok, bisa jadi sahabat baru. Atau siapa tahu juga ada yang berjodoh. Sabil merasa lega setelah memastikan Ziva dan Sally tiba dengan selamat. Ia kemudian mengajak keduanya menuju lantai atas, tempat teman-temannya sedang beristirahat. Suara badai salju masih terdengar samar dari balik jendela, namun suasana di dalam rumah terasa aman dan nyaman. Rasa lelah mereka perlahan hilang, tergantikan oleh rasa penasaran akan pertemuan baru yang menunggu di atas sana. Setibanya di lantai atas, Sabil membuka pintu kamar yang paling dekat dengan lift. Di dalamnya, Reno masih tertidur pulas di atas kasur. Sementara Raka tengkurap di kasur, sedang asyik bermain game tanpa memedulikan waktu. Lampu kamar yang temaram menambah suasana hangat di tengah cuaca ekstrem di luar. Kalian ini lagi pada santai di sini ya? Oh iya, ini aku bawain tamu baru. Namanya Ziva dan Sally. Mereka sepupuku. Karena badai makin parah, mereka bakal nginap di sini sementara. Jadi, mulai malam ini, kalian bakal punya teman baru buat ngobrol atau seru-seruan. Oh, begitu ceritanya. Halo Ziva, halo Sally, nama saya Raka. Kalian pasti capek banget habis perjalanan melewati badai ya, untung kalian sudah sampai. Aku baru banget update info katanya semua jalan raya ditutup sementara waktu. Halo, nama saya Reno. Senang bertemu kalian. Kalian pasti capek banget habis perjalanan melewati badai ya. Halo Raka, Reno, ya. Perjalanan tadi cukup gila, tapi senang. Akhirnya bisa sampai sini. Kayaknya rumah ini bakal jadi tempat penyelamat kita malam ini. Salam kenal ya. Hai juga Raka. Reno, makasih ya udah sambut kita. Mudah-mudahan kita bisa cepat akrab. Nanti kalau kamu butuh bantuan atau teman ngobrol, juga tinggal panggil aja. Oke, buat sementara kalian kenal dulu ya. Tapi kita lanjut dulu ke tempat yang lain. Masih ada temanku yang lain, kita ke sana yuk. Biar kalian semua makin dekat satu sama lain. Tak jauh dari sana, suasana di kamar Sabil terasa tenang dan nyaman. Nina duduk di kursi dekat meja belajar. Matanya fokus pada layar laptop yang memutar film favoritnya. Sementara itu, Vira berdiri di depan cermin, sibuk memilih dan merapikan outfit olahraga yang sedang dipakainya. Keduanya menikmati waktu santai masing-masing. Meskipun aktivitas mereka berbeda, kehadiran satu sama lain membuat kamar itu terasa penuh kehangatan dan kebersamaan. Nina, Vira, aku mau kenalin dua orang penting. Ini Ziva dan Sally, sepupuku. Mereka bakal tinggal di sini dulu sampai badai salju reda. Jadi mulai sekarang, kelompok kita tambah ramai. Kalian bisa bantu bikin mereka betah kan? Hai Ziva, hai Sally. Wah, selamat datang ya di rumah Sabil yang selalu ramai ini. Di luar dingin banget kan? Kalian bisa gabung sama kita kapan aja. Kita biasanya suka ngobrol bareng, main game, atau olahraga kayak sekarang ini untuk ngusir dingin. Seneng banget, akhirnya ada cewek lain lagi yang datang. Kita di sini banyak cowoknya soalnya. Kalau kalian butuh baju hangat tambahan, selimut, atau apapun, bilang aja sama Sabil. Nanti kita bakal bantu apa yang kalian perlukan selama di sini. Makasih banyak Nina, Vira. Senang banget disambut sehangat ini. Jujur tadi sempat takut nggak bakal sampai,
Tapi lihat suasana di sini, rasanya lebih tenang dan nyaman. Aku juga makasih ya buat sambutannya. Kayaknya bakal seru tinggal bareng kalian. Kita siap diajak ikutan kegiatan seru di sini. Nah, gitu dong. Udah saling kenal. Oh iya, masih ada Lizzie juga. Tapi kayaknya dia lagi pergi ke swalayan depan. Kita tunggu Lizzie pulang dulu deh. Baru nanti kita kumpul lagi di bawah kalau ibu sudah siapin minuman hangat. Biar malam ini makin akrab. Sambil memastikan semuanya berjalan baik sebelum membiarkan para tamunya beristirahat sejenak. Ia memeriksa apakah mereka sudah cukup nyaman, memastikan selimut, pemanas ruangan, dan kebutuhan kecil lainnya tidak ada yang terlewat. Di luar, badai salju masih mengamuk tanpa tanda-tanda akan mereda. Angin kencang menghantam jendela dan menutupi seluruh kota dalam putihnya malam. Namun di dalam rumah, suasana hangat mulai menyelimuti setiap sudut ruangan, membawa kenyamanan yang sulit digantikan. Rasa aman perlahan tumbuh di hati Ziva dan Sally, membuat mereka merasa tidak lagi terasing meski berada jauh dari rumah. Malam masih panjang dan tanpa mereka sadari, pertemuan ini akan mengalir menjadi awal dari banyak cerita baru kisah yang akan terungkap seiring hari-hari yang menanti esok dalam kebersamaan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Thanks for watching. Subscribe sekarang.